Langit senja membakar cakrawala dengan warna merah keemasan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, Jaka menajamkan pisaunya, bersiap untuk berburu malam ini. Sejak ayahnya Kiwira meninggal dunia dalam perburuan terakhirnya, Jaka menjadi satu-satunya pemburu serigala di desa itu. Dulu, ayahnya selalu berkata, seorang pemburu bukan sekadar membunuh, tapi menjaga keseimbangan. Kita memburu serigala agar mereka tidak memburu kita. Namun, kini hanya tersisa satu ekor serigala yang belum tertangkap. Serigala hitam yang telah lama menghantui hutan. Malam itu, Jaka berjalan melewati jalanan berbatu desa menuju rumah Pak Darman, tetua desa. Begitu ia tiba, ia mendapati suasana mencekam. Seekor kambing milik Pak Darman tergeletak mati di kandangnya. Lehernya terkoyak oleh sesuatu yang jelas bukan manusia. Aku sudah bilang, masih ada satu serigala tersisa, kata Jaka sambil berlutut mengamati luka di tubuh kambing. Lihat bekas gigitan ini, besar dan dalam. Ini bukan sekadar serigala biasa. Warga yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Sejak beberapa bulan terakhir, tidak ada serangan serigala. Mereka mengira ancaman itu sudah berakhir, tapi kini mereka kembali merasa terancam. Kau harus memburunya, Jaka, kata Pak Darman, sebelum dia membunuh lebih banyak. Jaka mengangguk, memasang busur di punggungnya dan memegang tombaknya erat. Bersama anjing pemburunya, Rengga, ia memasuki hutan yang mulai gelap. Hutan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin di antara dedaunan. Hanya suara langkah Jaka dan Rengga yang terdengar di tanah berlumut. Tiba-tiba, Rengga menggeram rendah. Anjing itu mengendus sesuatu dan mulai berlari. Jaka mengikuti, mengangkat busurnya, siap menembak kapan saja. Di tengah kabut tipis, ia melihatnya. Di atas bukit kecil, berdiri seekor serigala hitam. Tubuhnya lebih besar dari serigala biasa, bulunya hitam legam berkilauan di bawah cahaya bulan, dan yang paling mencolok, matanya merah menyala, menatap Jaka dengan intensitas yang tidak wajar. Jaka menahan napas. Serigala itu tidak lari. Ia hanya berdiri di sana, seolah-olah sedang menilai Jaka. Perlahan, Jaka menarik anak panah dari tabungnya. Ia membidik, menahan napas, lalu serigala itu menghilang. Bukan melompat atau berlari, tetapi seolah lenyap begitu saja ke dalam bayangan. Jaka terkejut. Ia mengedarkan pandangan, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Bahkan Rengga tampak kebingungan, meringis ketakutan. Jaka menggertakkan giginya. Ini bukan perburuan biasa. Ada sesuatu yang aneh dengan serigala hitam itu, dan ia bersumpah akan mencari tahu. Jaka kembali ke desa sebelum fajar menyingsing, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia telah berburu banyak serigala sebelumnya, tetapi tidak pernah melihat sesuatu seperti yang ia temui tadi malam. Serigala hitam itu bukan sekadar binatang liar. Ia seolah memiliki kesadaran, kecerdasan yang berbeda dari hewan lainnya. Setelah mengikat Rengga di halaman rumahnya, Jaka duduk di beranda, menatap bulan yang mulai memudar di langit timur. Ia mengingat cerita lama yang pernah diceritakan ayahnya tentang makhluk penjaga hutan yang lebih dari sekadar serigala. Dulu ia menganggap itu hanya dongeng, tapi sekarang... Pagi itu, Jaka memutuskan untuk mencari jawaban. Jaka menemui Pak Darman di rumahnya. Tetua desa itu sedang duduk di depan tungku, meniup api kecil di bawah teko tanah liat. Saat melihat Jaka datang, ia menghela napas panjang. "Kau melihatnya, bukan?" tanya Pak Darman tanpa menoleh. Jaka mengernyit. "Kau tahu tentang serigala hitam itu?" Pak Darman menuangkan teh ke dalam 2 cangkir kayu. "Aku sudah hidup lebih lama dari banyak orang di desa ini, Jaka. Dan aku pernah mendengar cerita yang mungkin bisa menjawab pertanyaanmu." Jaka duduk, mendengarkan dengan saksama. Dulu, sebelum manusia membangun desa ini, hutan ini memiliki penyeimbangnya sendiri. Serigala-serigala yang hidup di sini bukan sekadar pemangsa biasa. Mereka adalah penjaga, makhluk yang mengatur keseimbangan antara alam dan manusia. Dan serigala hitam, dia adalah yang terakhir dari mereka. Jaka mencengkeram cangkirnya. Jika mereka benar-benar penjaga, lalu mengapa mereka membunuh ternak dan menyerang manusia? Pak Darman menghela napas. "Karena kita yang lebih dulu merusak keseimbangan itu." Jaka tidak mengerti sepenuhnya, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, seorang warga berlari masuk ke rumah Pak Darman. "Tolong, ada mayat di hutan." Jaka dan beberapa warga segera menuju lokasi yang ditunjukkan. Di antara pepohonan, mereka menemukan sesosok tubuh tergeletak di tanah. Itu adalah seorang pemburu tua bernama Surya yang telah lama menghilang dan dianggap mati. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah keadaan tubuhnya. Tidak ada luka cakaran atau gigitan seperti korban serigala lainnya.
Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya penuh ketakutan, seolah-olah ia mati karena sesuatu yang tidak kasat mata. Apa yang terjadi padanya? Bisik salah satu warga. Jaka berlutut dan menyentuh tangan Surya. Dingin seperti es. Ada sesuatu yang tidak beres. Di dekat tubuh Surya ada jejak kaki serigala besar dan jejak kaki manusia. Jaka menegakkan tubuhnya, menatap ke arah hutan yang gelap. Serigala hitam itu bukan hanya sekadar hewan liar. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya yang tersembunyi di dalam bayang-bayang hutan ini. Dan ia berniat mencari tahu. Malam itu, Jaka duduk di depan perapian di rumahnya, tatapannya kosong. Tubuh Surya yang ditemukan tanpa luka fisik, jejak kaki manusia di samping jejak serigala hitam, serta peringatan Pak Darman membuat pikirannya penuh pertanyaan. Apakah serigala hitam benar-benar makhluk buas, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Keingintahuannya membawanya pada satu keputusan. Ia harus masuk lebih dalam ke hutan dan menemukan kebenarannya sendiri. Dengan membawa busur, tombak, dan ditemani Rengga, Jaka kembali menyusuri jejak serigala hitam. Ia mengikuti jejak kaki yang ia temukan di dekat jasad Surya, yang membawanya semakin jauh ke dalam hutan, ke tempat yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan raksasa. Udara di sana lebih dingin dari biasanya, dan keheningan hutan terasa menyesakkan. Bahkan Rengga, anjing setianya, mulai menunjukkan gelagat gelisah. Setelah berjalan beberapa jam, Jaka tiba di sebuah tempat yang tidak biasa. Sebuah gua besar yang tersembunyi di antara akar pohon tua. Di depan gua itu, berdiri seseorang yang tidak pernah ia sangka masih hidup. Surya, atau setidaknya, seseorang yang sangat mirip dengannya. Jaka mengangkat busurnya, waspada. Kau, seharusnya sudah mati. Pria itu tersenyum tipis. Aku memang Surya, tapi aku bukan lagi manusia seperti yang kau kenal dulu. Jaka menegang, matanya mencari tanda-tanda bahaya. Apa maksudmu? Dari dalam gua, terdengar suara geraman pelan. Seekor serigala hitam besar keluar dari kegelapan, matanya merah menyala menatap Jaka dengan intens. Namun kali ini, Jaka tidak hanya melihat kebuasan di sana, ia melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mirip manusia. Surya menghela napas panjang. Dulu aku sama seperti ayahmu, pemburu serigala. Kami percaya bahwa mereka adalah ancaman bagi desa. Tapi suatu malam aku bertemu dengan serigala hitam ini, dan aku belajar kebenaran yang selama ini disembunyikan dari kita. Jaka menelan ludah. Apa kebenaran itu? Surya menatap ke dalam hutan, suaranya berat. Serigala hitam bukanlah predator biasa. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam. Mereka tidak hanya membunuh, mereka mengatur siklus kehidupan di hutan ini. Tapi ketika manusia mulai memburu mereka, keseimbangan itu hancur. Bencana mulai datang. Hama merusak ladang, penyakit menyebar, dan sekarang, sesuatu yang lebih gelap sedang bangkit. Jaka mengerutkan kening. Sesuatu yang lebih gelap? Surya mengangguk. Bukan serigala yang seharusnya kau takuti, Jaka. Tapi sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik bayang-bayang hutan ini. Sesuatu yang akan bangkit jika serigala hitam terakhir mati. Jaka menatap serigala hitam itu, yang kini berdiri di samping Surya seperti seorang penjaga. Untuk pertama kalinya, ia meragukan tujuan hidupnya. Apakah selama ini ia telah berburu musuh yang salah? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pepohonan. Jaka menoleh dan melihat beberapa warga desa dipimpin oleh Sarman, orang yang paling membenci serigala. Mereka membawa obor dan senjata. Kami sudah cukup bersabar, teriak Sarman. Malam ini, serigala hitam itu harus mati. Jaka berdiri di antara mereka dan serigala hitam, tangannya mengepal. Ia harus membuat pilihan. Jaka berdiri tegap, tangannya mencengkeram tombaknya erat. Di belakangnya, serigala hitam berdiri dengan mata merah menyala, sementara Surya tetap tenang di sisi makhluk itu. Di hadapannya, Sarman dan beberapa warga desa mendekat dengan obor dan senjata terangkat. Minggir, Jaka, bentak Sarman. Kita harus membunuh makhluk itu sebelum dia membunuh kita. Jaka menggeleng. Kalian tidak mengerti, serigala hitam ini bukan musuh kita. Jika kita membunuhnya, keseimbangan hutan akan hancur. Sarman tertawa sinis. Keseimbangan? Kau gila, Jaka. Berapa banyak ternak dan manusia yang mati karena serigala-serigala ini? Kau pikir makhluk itu bisa dipercaya? Jaka melihat ke arah Surya yang hanya menghela napas panjang. Kau tahu ini benar, Sarman. Sejak kita mulai memburu mereka, desa kita terus dilanda kemalangan. Jika yang terakhir ini mati, kita tidak tahu apa yang akan datang menggantikannya. Namun, Sarman tidak peduli. Dengan cepat, ia mengangkat busurnya dan membidik serigala hitam.
Saat panah dilepaskan, segalanya terasa melambat bagi Jaka. Ia tidak berpikir, hanya bertindak, melompat ke depan. Tubuhnya menghadang jalur panah itu. Des! Rasa sakit menusuk bahunya. Ia jatuh tersungkur, darah merembes dari luka yang dalam. Warga desa terkejut. Rengga, anjing setia Jaka, menyala keras, sementara serigala hitam menggeram rendah, tetapi tetap tidak menyeram. Sarman menatap Jaka dengan kaget dan marah. Apa yang kau lakukan? Kau membela binatang itu lebih dari desamu sendiri. Jaka menggertakkan giginya, berusaha berdiri meskipun tubuhnya gemetar. Aku tidak membela serigala ini. Aku membela desa kita. Jika kalian tetap membunuhnya, kita akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Pak Darman, yang sejak tadi diam di belakang warga, akhirnya maju. Cukup. Semua orang menoleh ke arahnya. Aku tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan Jaka benar, tapi lihatlah. Serigala hitam itu bisa saja menyerang kita dari tadi, tapi dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar makhluk buas seperti yang kita kira, apakah Jaka masih hidup sekarang? Warga mulai berbisik-bisik. Mereka menyadari bahwa sejak awal serigala hitam tidak pernah menyerang lebih dulu. Sarman mengepalkan tangan, tetapi ia tahu ia telah kehilangan dukungan warga. Dengan wajah penuh amarah, ia membalikan badan dan pergi, diikuti beberapa orang yang masih ragu-ragu. Surya berjalan mendekati Jaka dan membantunya berdiri. Serigala hitam juga mendekat, matanya menatap Jaka dan dalam, seolah mengucap terima kasih tanpa kata-kata. Jaka tersenyum tipis. Kau berita yang aku kawan. Surya menepuk bahu Jaka. Kau sudah membuat pilihan yang benar. Malam itu, Jaka menyadari bahwa perburuan ini bukan hanya tentang membunuh serigala terakhir. Ini adalah tentang memahami apa artinya menjadi penjaga, bukan penghancur. Ia tidak lagi menjadi pemburu serigala. Ia menjadi penjaga hutan. Dan serigala hitam, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak lagi menjadi buruan. Tamat.